بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الطلبة أعزنا الله وإياكم، نسأل الله لي ولكم خير والعافية أينما كنتم إن شاء الله في حماية الله جميعا. في هذه الحصة نلتقي معنا بمادة الفقه ومباحثنا اليوم عن باب الرهن والحجر. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rahan dan hajar dalam materi pelajaran fikih pada pertemuan kali ini. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Jadi setiap barang yang boleh dijual maka barang tersebut boleh dijadikan alat untuk gadai atau bisa digadaikan dalam keperluan hutang. Ini dasarnya qauli ta'ala wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ya. Dan jika kalian dalam keadaan safar atau perjalanan dan kalian tidak menemukan penulis, orang yang menulis hutang, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegangnya, yang bisa dipegang. Ini surat Al-Baqarah ayat 283. Dan rahan sah ketika safar maupun bisa ketika ia tinggal atau menetap. Ini seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi, ya, dengan cara berhutang. Lalu Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Ini. Jadi barang yang boleh digadai itu adalah barang yang boleh dijual. Jadi barang hasil jarahan, barang hasil gosok atau curian atau pinjaman, barang pinjaman itu tidak boleh dijadikan barang gadai atau untuk digadaikan, tidak bisa, tidak boleh. Ini haram hukumnya. Ini. Atau hutang. Seorang hutang kepada kita, jadi hutangnya itu jadikan gadai. Ini pun tidak boleh. Itu. Jadi misalnya ilustrasinya seperti ini. Si A memiliki barang, kemudian si B punya uang. Si A membutuhkan uang untuk suatu keperluan, maka si A ini menggadaikan barangnya kepada si B. Nih B, ini barang sebagai jaminannya saya berhutang uang kepada kamu. Ini namanya gadai. Barang yang selama gadai ini, barangnya ini berada di si B dan ini tidak boleh digunakan atau tidak boleh diambil manfaat oleh si B. Ini. Kecuali ada izin dari si A. Ini. Jadi barangnya ini tidak boleh diambil manfaat oleh si B. Ini. Ketika si A ini sudah mampu untuk mengembalikan uangnya kepada si B, maka barangnya ini wajib dikembalikan kepada si A. Ini. Wajib dikembalikan kepada si A. Ini contoh dari gadai. Idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Jadi jika hutangnya itu tetap ada pada tanggungannya si penggadai atau orang yang menggadaikan barang ini. Jadi hutangnya masih tetap di si penggadai. Walirahin ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Maksudnya di sini adalah
orang yang menggadai atau si penggadainya ini berhak untuk membatalkan ruju'anir rahn, artinya membatalkan barang yang belum dipegang oleh si penerima gadai. Jadi selama barang yang digadainya itu belum diterima oleh si penerima gadainya. Jadi rohin atau si penggadainya boleh membatalkannya. Ini liqauli ta'ala farihanum maqbudah ini. Maka tidak harus fala yalzamur rahn. Maka tidak harus gadai itu sebelum dipegang. Jadi tidak bisa jadi disebut gadai kalau barangnya itu belum dipegang. Ini maksudnya. Wala yadmanuhu al-murtahinu illa bita'adi. Dan orang yang menerima gadai, ya. Jadi orang yang menerima barang gadaiannya itu tidak mengganti rugi. Artinya tidak mengganti rugi barang gadaiannya si penggadai, ya, kecuali ada pelanggaran. Jadi si penerima gadai itu tidak berhak untuk membayar ganti rugi kepada si penggadai kecuali ada pelanggaran. Misalnya contohnya barangnya itu hilang. Jadi misalnya di sini barangnya yang ada di si B ini hilang atau menyusut, ya, maka si B ini harus bertanggung jawab. Ini harus bayar ganti rugi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la yaghlaqur rahn min sahibihi. Jadi gadai itu tidak lepas dari sahibnya, dari si penggadai, dan dia mendapatkan keuntungan dan juga ia harus menanggung resiko dalam menggadai barangnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahn hatta yaqdiya jami'ahu. Dan jika si penerima gadai ini menerima haknya sebagian, ini belum selesai dalam masalah gadai sampai orang yang menggadaikan itu atau si penggadai ini menyelesaikan hutangnya kepada si penerima gadai, artinya melunasi seluruh hutangnya kepada si penerima gadai. Berikutnya pembahasan kita adalah al-hajar, yaitu larangan untuk membelanjakan harta. Artinya ada beberapa kategori orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya atau mentasarufkan hartanya. Ini ada 6. Yang pertama adalah as-sobi, anak kecil yang belum mencapai balik. Artinya ia belum bisa membedakan dari nilai dari sebuah uang atau harta. Kemudian yang berikutnya al-majnun, orang gila. Wasafihu al-mubadziru limalihi. Kemudian yang ketiga adalah orang bodoh yang memboroskan hartanya sesukanya. Ini juga safih namanya. Kama qala ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kamu berikan orang-orang bodoh atau orang-orang yang kurang akalnya harta kalian yang Allah jadikan untuk kalian sebagai pokok kehidupan. Seperti qala Allah Ta'ala fa in kana alladhi 'alaihi al-haq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil walihu bil 'adl. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 182. Kalau di buku ini tertulis 281, yang betul adalah 282. Dan jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaknya walinya mendiktekannya dengan benar. Jadi walinya ini. Yang berikutnya adalah al-muflisu alladhi irtakabathu duyun. Itu orang muflis,
orang yang bangkrut disebabkan ia menanggung hutang. Ini juga. Kemudian al-maridu al-mukhawaf al-makhufu alaih. Kemudian orang yang sakit ya, parah atau dia sudah mendekati mati. Fi mazada ala as-sulus, ini ya, yang mana ia berwasiat menyedekahkan lebih dari sepertiga hartanya. Ini sesuai dengan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika haji wada, mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya dikunjungi oleh Rasulullah SAW di tahun haji wada, dan dia dalam keadaan sakit parah. Kemudian ia berkata, inni qad balagha bi minal wajah ini, sakitku ini akan mencapai kematian. Wa ana dumalin, dan aku punya harta nih. Wala yarithuni illa ibnah, dan aku tidak mewariskan atau meninggalkan kecuali anakku. Afa atasaddaqu bithulutsai mali, jadi anak perempuannya ya. Apakah aku boleh menyedekahkan dua sepertiga dari hartaku gitu kan. Kata Rasulullah, enggak boleh, tidak. Qultu bisyatr, setengahnya. Kata Rasulullah, tidak. Kemudian katanya as-sulus, sepertiga. Was-sulusu kabir atau kasir, sepertiga itu besar atau banyak. Innaka an tadhara warasataka agniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna nasa. Sungguhnya kamu meninggalkan orang yang ditinggalinya itu kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada orang. Jadi lebih baik orang yang ditinggalkannya itu kaya daripada miskin, minta-minta sehingga minta-minta kepada orang lain. Wa tasarrufus sabi wal majnun was-safi ghairu sahih. Pembelanjaan anak kecil atau anak yang belum balik atau anak yang belum bisa membedakan nilai dari uang tersebut, atau orang gila atau orang yang bodoh, itu tidak sah dalam membelanjakan uangnya. Wa tasarruful muflis, adapun orang yang bangkrut ini masih sah selagi fi dhimmatihi, tanggungannya di sendiri. Jadi selagi tanggungannya ada pada dirinya sendiri, bukan pada pembelanjaan harta bendanya ini. Bukan pada pembelanjaan harta bendanya. Wa tasarruful marid. Nah, sekarang pembelanjaan orang yang sakit. Ada pembelanjaan orang yang sakit dalam jumlah lebih dari sepertiga harta bendanya, ini diserahkan kepada ahli warisnya atas izin ahli warisnya ya, setelahnya atau sudah ia wafat nantinya. Ini diserahkan kepada ahli warisnya. Wa tasarruful abdi, kemudian pembelanjaan hamba sahaya, ini menjadi tanggungannya sendiri. Jadi tanggungannya sendiri. Ia dituntut sendiri sesudah merdeka. Jadi dituntut jika dalam pembelanjaan itu terdapat ada kerusakan, maka dituntut pada tanggungannya dirinya, bukan kepada majikannya. Seperti itu. Ini apa yang dapat kita bahas dalam pembahasan bab rohan dan hajar, gadai, dan kategori orang yang dilarang untuk membelanjakan uang. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.